Nah, kalau tadi kita sudah bicara setidaknya ada 3 operasi dasar ya yang bisa kita terapkan pada vektor, yaitu penjumlahan, kemudian pengurangan ya, dan perkalian antara vektor dengan skalar. Yang keempat, ini adalah kita ingin mengetahui, eee eee, besaran ya atau magnitudo dari vektor. Ya, dengan kata lain juga adalah panjang dari vektor. Tadi, kita sudah kita sudah belajar tadi ya, jadi kalau ini adalah suatu vektor, ada arahnya gitu ya. Jadi tadi di sini adalah initial point, ini adalah terminal point, kan tadi selain ada arah, dia juga memiliki namanya tadi magnitudo ya. Oke, magnitude gitu ya, magnitudo. Atau dengan kata lain, dia itu sebetulnya memiliki panjang ya, length. Ya, jadi panjangnya ini kita bisa ada nilainya. Ya, jadi kalau misalkan tadi ada suatu vektor pada ruang 2 dimensi saja contohnya gitu ya, X dengan Y, misalkan tadi kita di sini ya ada vektor, ya ada arah begitu. Jadi kita bisa ketahui ya, misalkan tadi di sini dia pada sumbu X-nya misalkan ini ada 1, ini 2, ini 3, ya kemudian ini 1, ini 2. Maka misalkan ini adalah vektor V, maka dia misalkan kita ketahui dia berada pada posisi 3,2 gitu ya. Jadi dia ada arahnya, kemudian juga ada nilai nilai koordinatnya gitu ya yang menyatakan dimensinya. Jadi misalkan ini adalah vektor 2 dimensi. Nah, jadi ada arah. Nah, di sini kita juga bisa mengetahui berapakah panjang dari vektor ini ya. Nah, mungkin teman-teman masih ingat ya kalau di ilmu Pitagoras gitu ya, masih ingat nggak ya? Jadi misalkan ya ada segitiga, saya gambar segitiga saja. Ingat nggak ya ini? Ini ada A, ini B, ini C gitu ya. Oke. Bagaimanakah cara kita mengetahui panjang dari C? Ya, ini mungkin pernah belajar ini ya di ilmu Pitagoras ya. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat ya. Dengan kata lain, C itu adalah akar dari A kuadrat tambah dengan B kuadrat ya. Nah, sama juga halnya di sini ya. Kalau kita ingin mengetahui panjang dari suatu vektor, misalkan ini vektor V, kita bisa mengetahui kita ambil dari komponen penyusunnya. Ini adalah sumbu X-nya, ini adalah sumbu Y-nya. Maka panjang dari vektor V dinotasikan sebagai ini gitu ya. Ini adalah sama dengan akar dari sumbu X-nya ya. Kita ambil V1 di sini yaitu 3 kuadrat ditambah dengan nilai dari V2 yaitu 2 kuadrat ya. Sekarang bagaimana kalau vektor itu dia direpresentasikan dalam ruang lebih dari 2 dimensi, misalkan 5 dimensi gitu ya. Sama ya. Jadi kalau misalkan kita punya vektor V, dia terdiri atas terdapat dalam ruang 2 dimensi ya. Ini saya asal angkanya misalkan negatif 1, 0, 2 gitu ya. Nah, maka kita juga bisa mengetahui ya panjangnya ini, meskipun ini tidak bisa kita gambarkan ya, karena lebih dari 3 dimensi agak susah untuk kita gambarkan. Nah, maka sama saja ya, panjang dari V, panjangnya ini ya, magnitude-nya, ini adalah akar dari komponennya ini ya. Jadi 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah negatif 1 kuadrat ya, tambah 0 kuadrat tambah dengan 2 kuadrat. Jadi per komponennya ini. Ya, jadi ini adalah kalau kita ingin mengetahui apa tadi panjang dari suatu vektor ya, disebut juga sebagai norma atau magnitude ya, magnitude tadi nilainya. Nah, dari konsep norma tadi ya, konsep norma jadi nilai dari vektor ini bisa kita terapkan nanti untuk menghitung jarak dari dua buah vektor ya, jarak dari dua buah vektor. Jadi misalkan kalau kita ketahui ada vektor U, ya ada vektor U, kemudian ada vektor V. Ya, jadi kalau misalkan ini saya punya ada dua buah vektor ya. Oke, misalkan di sini saya punya ini ada vektor U, ini gitu ya, ini ada vektor U, ini ada vektor, ini adalah vektor V gitu ya. Maka berapakah jarak dari kedua buah vektor ini? Ya, jadi kan ambilnya di sini kan ya, di sini ya. Jadi misalkan ini adalah eh, apa? Misalkan ini adalah jadi W gitu ya. Jadi W ini adalah distance ya atau jarak ya. Jadi ini adalah jarak dari vektor U
ke vektor V, gitu ya. Ini. Jadi ini konsepsi distance, ya. Jadi dinyatakan juga sebagai D dari U ke V. Ya, jadi ini mengambil sama ya, yang seperti yang si konsepsi Pitagoras tadi juga, ya. Jadi ini adalah berlaku misalkan yang tadi untuk sumbu X-nya, ini untuk sumbu Y-nya ya, dan seterusnya sampai dengan sumbu ke N ya, kuadrat. Ya. Yang mana sumbu X-nya tentunya yang di sini adalah ya. Jadi ini adalah dikurangkan dari X-nya U gitu ya, dikurangi dengan X-nya si V. Ya, jadi misalkan nih contohnya nih kalau ada U ya dalam ruang 4 dimensi, U-nya adalah 1, 3, negatif 2, 7, kemudian V-nya adalah 0, 7, 2, 2. Maka jarak antara kedua buah vektor ini adalah ya kita terapkan mirip seperti konsepsi Pitagoras tadi, tapi untuk lebih dari ruang lebih dari 2 dimensi ya. Jadi ini kita ambil ini adalah untuk sumbu X-nya, sumbu Y, ya misalkan ini sumbu X, Y, ini sumbu Z, ya misalkan ini sumbu W. Ya. Jadi misalkan ini adalah X, Y, Z, W. Gitu ya. Jadi ini caranya kita untuk menghitung ya jarak antara dua buah vektor.